kelas 10 IPS semuanya. Apa kabar kalian? Berjumpa lagi di video pembelajaran pertemuan pertama After Meet kali ini. Di video ini, Miss Uli akan melanjutkan untuk menjelaskan pelajaran bab 2. Adapun materi kita di pertemuan pertama ini adalah yang pertama, manusia dan tindakan sosial. Lalu yang kedua, interaksi sosial. Yang ketiga, kelompok sosial. Lalu yang keempat, nilai dan norma sosial. Manusia sudah secara kodrat adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ketika manusia menjadi makhluk individu, manusia mempunyai keinginan dan hasrat untuk dirinya sendiri. Artinya, manusia mempunyai kebutuhan dirinya sendiri sebagai makhluk individu. Ketika manusia menjadi makhluk sosial, manusia juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan sosial. Di antaranya adalah bersosialisasi, berinteraksi dengan manusia atau individu lain. Itu yang disebut sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial mempunyai tahapan perkembangan. Adapun tahapan perkembangannya akan Miss Uli jelaskan berikut ini. Yang pertama, teori nativisme. Teori yang dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer ini menyatakan bahwa perkembangan manusia sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor nativus, yakni faktor keturunan yang dibawa individu sejak saat dilahirkan. Teori yang kedua adalah teori empirisme. Teori empirisme adalah teori yang dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyatakan bahwa individu yang baru dilahirkan, ibaratnya sehelai kertas putih bersih, akan menjadi apa individu tersebut kemudian sangat ditentukan oleh pengalaman-pengalaman dalam hidupnya, terutama proses pendidikan. Teori yang ketiga adalah teori konvergensi. Menurut teori yang dikemukakan oleh William Stern ini, manusia baik pembawaan maupun pengalaman atau lingkungan mempunyai peranan penting dalam perkembangan individu. Kepribadian individu ditentukan oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah sebuah sikap atau sebuah tindakan yang dilakukan seorang individu kepada individu lain dengan maksud dan tujuan tertentu di dalam interaksi sosialnya. Sosial. Kelompok sosial adalah sejumlah individu yang mempunyai kesadaran baik secara formal dan informal masuk ke dalam sebuah kelompok, mempunyai tujuan dan kepentingan bersama. Nah, kelompok sosial ini merupakan salah satu bentuk yang ada di masyarakat. Tipe kelompok sosial dalam masyarakat bisa kita lihat dalam dua tipe. Yang pertama yaitu kelompok primer atau primary group. Kelompok primer ini biasanya ciri-cirinya anggotanya hubungannya sangat dekat. Biasanya anggotanya juga saling mengenal. Lalu tidak ada peraturan yang tegas atau struktur organisasi yang jelas dalam sebuah kelompok primer. Tipe yang kedua adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini biasanya terlihat kebalikan dari kelompok primer. Ciri-cirinya adalah dalam kelompok sekunder hubungan antara anggotanya tidak terlalu dekat atau jumlah anggotanya banyak, saking banyaknya bisa jadi mereka tidak saling mengenal. Dan dalam kelompok primer, dalam kelompok sekunder biasanya sudah ada aturan dan struktur yang jelas, sehingga kelompok sekunder itu lebih bersifat umum daripada kelompok primer. Materi ketiga dalam pertemuan pertama ini adalah interaksi sosial. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari interaksi sosial. Kalian juga demikian ya. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja. Interaksi sosial dimulai dari individu-individu yang ada dalam satu keluarga di rumah. Lalu interaksi selanjutnya
ketika individu-individu keluar dari rumah bertemu dengan masyarakat lain. Di situ terjadi interaksi sosial. Syarat berlangsungnya interaksi sosial dalam masyarakat ada dua. Yang pertama, adanya komunikasi. Yang kedua, adanya interaksi sosial. Penjelasan mengenai syarat interaksi sosial ini akan Miss Uli jelaskan selanjutnya. Syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial merupakan aksi seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan reaksi dari orang atau kelompok lain secara fisik ataupun non-fisik, baik langsung maupun tidak langsung. Kontak sosial dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, menurut proses. Menurut proses dibedakan menjadi kontak primer dan kontak sekunder. Yang kedua, menurut sifat. Menurut sifat dibedakan menjadi kontak positif dan kontak negatif. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa baca buku teks halaman 49. Syarat interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau simbol berisikan pikiran dan perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Demikianlah video pembelajaran untuk pertemuan 1 hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang Miss Uli berikan di Edmodo dan mengumpulkannya dengan tepat waktu. Bye-bye, sampai jumpa pertemuan minggu depan.